Ahril Hamzah. Yeay. Teh. Alhamdulillah. Jadi nama lu nih sebenarnya apa, Ril? Nama lengkap gue nih Ahril Hamzah. Ahril Hamzah. Hamzah. Dipanggilnya Ariel. Kalau di keluarga nih dari SD itu nama gue famous Ariel. Cuman Aki, asik. Gue dapet deh. ya cuman Sama gue famous Ariel. semenjak gue SMA gimana ya? Nama gue kan Ahril. Tapi gue tuh gue ngasih kayak gue tuh pernah dipanggil Ariel karena gue juga agak-agak malu. Gue bilang aja buat panggilan terserah lah. Akhirnya tuh teman-teman gue satu-satu gue di SMA tuh pada kenalnya Acil. Apa? Acil. Acil. ACHRL. HR-nya tuh dihilangin Acil. Acil. Iya, mungkin karena badan gue kecil. Ya sama apa yang ada di gue tuh cocok kok ya, Acil. Iya, sweet banget lo itu. Acil. Jadi sama teman-teman SMA sampai sekarang lu dipanggilnya Acil. Acil. Oke. Sweet lo itu, cute gitu. Cocok lah sama gue. Iya. Alhamdulillah. Gila. Rumah di mana, Rel? Asli Bogor, Bang. Asli Bogor. Bogor mana nih? Bogor Kabupaten Cilengsi. Cilengsi. Iya. Wih, jauh juga ya. Ini udah berapa kali lo ke Jakarta? Sebenarnya kalau ke Jakarta tuh gue sering, Bang, karena pas di Sukabumi nih gue SMA. Teman-teman gue tuh banyak dari Jakarta. Jadi kalau gue main tuh ke Jakarta daerah Jaktim. Cuma kalau kayak ke daerah sini sering, cuman kalau buat kayak ke apartemen gini, menginap gini, wah itu baru pertama kali sini, Bang. Wih, gile. Anak selatan, cuy. Ya, Ariel dikenal sebagai anak muda yang kreatif, Alhamdulillah. cute juga seperti nama panggilannya tadi. Alhamdulillah. Iya, Acil. Real, lo gimana belajar media kreatif di mana, Real? Gue belajar kayak ngedit gitu berarti ya, Bang? Belajar kayak gitu tuh semenjak SMA. SMA tuh di pesantren gue tuh ada yang namanya Majelis Al-Islam. Lu sempat pesantren? Pesantren 6 tahun ya, Bang? 6 tahun? 6 tahun. Di mana, Real? SMP pertama itu gue masuk Darut Taqwa. Itu kayak pondok-pondok darah-darah Gontor lah, yang punya darah Gontor. Karena kiainya alumni Gontor. Di situ gue cuma bertahan. Kalau kata Bang Ajis, titisan Gontor. Gue tapi di situ cuma bertahan 6 bulan. Oke. Karena apa? Karena gue 6 bulan itu, di 6 bulan gue 3 kali tipes, Bang. Serius? Iya. Itu lu karena nggak betah atau karena lu tertekan dengan segala aturannya atau bagaimana, Rio? Atau di situ emang nggak ada cewek-cewek cantik gitu? Waduh. Mungkin bisa karena tertekan kali ya. Karena 3 bulan awal di situ kita masih bebas, free. Cuman karena 3 bulan ke depannya lagi tuh setengah semester di semester 1 itu tuh udah harus wajib bahasa Arab kayak gitu. Karena gue pertama kali juga di lingkungan kayak gitu. Bahkan pertama kali gue di situ gue dibangun kan subuh. Gue tuh dari SD gak biasa. Iya, disiram-siram loh. Disiram-siram, gedor-gedor kaca gitu ya. Aduh, gue disuruh bangun gini. Gue nangis di kamar mandi. Ya Allah, gak mau pesantren lagi ya Allah, pengen di rumah aja. Gitu, Bang. Bener. Karena pas di rumah itu SD nih, Bang. Gue gak pernah yang namanya khotam Iqra. Oke. Gak pernah. Pas gue masuk SMP nih, gue dites nih. Abis maghrib, gue suruh ngambil Quran. Ngambil Quran nih. Aduh, kata gue ngambil Quran, gue Iqra aja belum khotam, kata gue. Gimana bacanya nih? Buka surah An-Naba. Iya. Wah, kata gue yang mana nih? Iya. Udah ketemu belum? Gue ketawa-tawa aja. Iya, Terus? Iya, Kak, cariin Kak An-Naba yang mana? Gue gitu aja. Ya udah. Kayak dari situ, gue baru gimana ya? Dari situ gue gak nyadar, ya Allah, ini kenapa gue begini ya? Dan gue ketika SD itu, Bang, kenapa bisa masuk pesantren? Gue ngomong gini ke orang tua gue, Mah, Ariel SMP di mana ya? Kata Ariel gitu. Oh, tadinya lu pengen masuk SMP lah gitu ya? Oke. Pengen masuk. Sebenarnya nanya doang, lanjut di mana nih gitu. Cuman gue. Terus apa jawaban nyokap lo? Surya Kencana, artinya bekas kakak, bekas abang. Oh, itu SMP? SMP. Swasta? Iya. Oke. Iya swasta. Cuman pas gitu, gue ngomong gini, Mah, Ariel mau pesantren aja deh, Mah. Gue ngomong gitu. Ditanya mama gue, emang kenapa mau pesantren? Ariel takut neraka, Mah. Ariel ngomong gitu. Bener, Ariel ngomong gitu. Karena apa? Ya Yang karena pada saat itu gambaran neraka yang ada di pikiran lu tuh kayak gimana? Wah, gimana ya? Dipanggang gitu. Ada kayak gitu ya.
Ya karena gue takut gue nggak bisa baca Iqra, SD gue begadulan kesana kesini main terus pikirannya. Ya udah kata gue pengen memperdalam ilmu agama lah. Ya gue nggak berani diri ke situ. Akhirnya gue diajak ke pesantren Darut Taqwa. Ya udah Bang, enak di sini aja. Nah setelah di situ 6 bulan pindahlah gue SMP ke Al Ittihad di Cianjur. Oke. Jadi 6 bulan di pesantren terus lu keluar lagi? Pesantren lagi. Oke, tapi itu pesantren juga? Pesantren juga. Oke, pertama di Darut Taqwa nih. Iya, semester 2-nya. Itu pondok modern berarti ya? Iya. Nah, nggak tahan lu di situ cuma 6 bulan, terus lu keluar, and then lu sekolah lagi sambil pesantren? Iya, masih sama. Masih itu sama, di mana? Modern di Cianjur, Al Ittihad. Oh, itu pesantren modern juga? Al Ittihad namanya? Al Ittihad. Dan lu di situ betah, Rel? Iya, gue betah tuh di situ Bang, karena gimana ya, meskipun di situ hidupnya mandiri gitu Bang, tapi kayak teman-temannya tuh ya sama sih, cuman kayak gimana yang gak terlalu ketat juga. Karena di situ tuh kita tuh lebih intensifnya ke kitab, meskipun bahasa juga ada 2 minggu sekali tuh, ada 2 minggu bahasa Arab, 2 minggu Inggris, jalan, tapi nggak sejalan yang di pesantren dulu gitu. Udah dari SMP, sebelum gua ke SMA tuh, gua tuh pengen buat kayak tahfiz. Nah kan di situ di SMP Al-Ittihad tuh kebetulan pas gue masuk tahfiznya masih belum berjalan lah. Jadi cuman punya 3 kelebihan katanya mah. Itu tuh ada kitab kuning, bahasa, sama teknologi. Tahfiznya belum ada. Di situ gue bilang ke gue pas kelas 3 SMP, mah buat SMA pengen pindah ke pesantren yang tahfiz lah gitu. Pengen ngafal Quran, ini kan kitab kayaknya udahlah cukup, mungkin di sana juga gak bakal ngaji lagi. Oke, kata mama, iyalah mending pindah aja SMA katanya. Karena apa? Karena pas di pesantren itu tuh orang tua kurang suka lah sama fasilitasnya. Akhirnya SMA nyari daerah Sukabumi, masih deket sama Cianjur, ketemulah namanya pesantren Al-Quran Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Dan lu masuk situ? Iya. Nah, masuk situ tuh, wah, gue sendiri sih kaget sih. Mungkin karena orang tua, gimana kita nyaman ya. Masuk di Al-Ittihad yang tadi dananya kurang dari 5, di situ lebih dari 15. SPP bulanannya pun yang tadinya di Al-Ittihad di angka 1 juta, di situ 3 kali lipat. Iya, memang sekolah tahfiz itu lebih mahal. Iya, sebenarnya gue, mah ini beneran kata gue, ini beneran apa? Iya mama gimana, Ariel nyamannya aja. Jadi alhamdulillah kalau begitu, gue ngafal di situ. Alhamdulillah dapatlah beberapa juz. Nah dari situ kita masuk ke jenjang kuliah nih. Udah di kuliah tuh sebelumnya di SMA, gue tuh demen namanya dakwah. Disuruh-suruh sama ustadz, dibimbing juga ada. Suruh pidato gitu disuruh ya, pidato. di Muhadoroh lu tampil kayak gitu. Nah iya, di Muhadoroh. Karena kan basic dulu di SMP tuh pernah sering. Gue juga pernah ikutan aksi yang Indosiar Bang. Ya, oh gitu? Cuman belum rezeki lah pertama kali. Itu dari ustadz langsung katanya, Ariel ada Acil kalau di pesantren. Acil nih ada aksi Indosiar nih, kamu mau ikutan nggak? Kayaknya kamu ikutan deh. Cobain aja dulu. Dari Sukabumi, alhamdulillah udah ke Jakarta. Yang di Jakartanya belum rezeki. Keren dong. Ya, kalau menurut Ariel sih masih belum lah. Iya, kurang berarti puas. lu udah bisa, lu udah hafal Quran sekarang? Insya Allah, tapi kalau mungkin belum. Kalau secara hafalan. Oke, jadi ya ini keren lah, berarti progresif hidup lu, Ril. Ya, yang tadinya Ariel SD katanya begajulan, ya sampai Iqra pun belum bisa, ya nggak khatam juga gitu, sampai akhirnya lu bisa menghafal Quran gitu. Itu keren sih, Ril. Progresif berarti. Ya alhamdulillah sih Bang. Kayak gitu, dan sekarang lu kuliah? Kuliah alhamdulillah Bang. Baru masuk semester 1. Di mana, Ril? Di UIN Sunan Gunung Jati Bandung Bang. Kenapa lu pilih UIN Bandung? Ya sebenarnya rekomendasi dari orang tua Bang. Pertama itu gue pengen masuknya kayak ke Al Azhar Mesir gitu. Gue udah daftar, ya cuman pas di PSSI interview, jadi kata orang tua nggak usah. Dan di situ tuh gue masih berharap gue bisa ke Yaman, karena gue pengen banget kayak gimana kayak ngebenerin akhlak gitulah di Yaman. Karena orang-orang ngebenerin akhlak aja sampai pergi ke Yaman. Iya. Kayak karena ngeliat sopan santunnya, adabnya, kulturnya, seneng aja gitu. Yaman. Oke. Terus? Pas di situ, gue masih berharap tuh Bang, karena pas gue ditolak yang kata ke Mesir tuh, orang tua gue nggak bilang, nggak boleh gitu, nggak boleh. Pas di tanggal deadline pendaftaran ke sono, gue tuh nggak boleh.
Oke aman. Oke lah. Sekarang terserah. Itu kan kata bapak gue ya, kata mama gue boleh aja. Kata bapak gue, daftar di sini aja. Oke, daftar di UIN Sunan Kalijaga sama di UIN Bandung. Dua-duanya jalur mandiri. Dan kebetulan pas di situ juga, gue tuh banyak daftar lah, mulai dari swasta sampai ke IAIN Salatiga. Di UIN Sunan Kalijaga nih, gue daftar mandiri. Itu kayak gimana ya, gue cuma minta doa orang tua doang. Dan ketika hasilnya gue gak keterima. Selang 2 minggu itu tuh ada ujian ujian mandirinya itu di Bandung, ujian tahfiz. Oke, terus Dari situ gue tuh kayak ngelakuin riset gitulah. Cobalah di sini gue minta doa guru-guru gue lah. Gue minta doa guru-guru gue, hampir semuanya bahkan. yang di pesantren. Yang di pesantren. Ustaz, Ariel minta doanya, ini insya Allah mau ngadepin ujian mandiri buat kuliah. Gini. Ariel ujian itu nyiapin tahfiznya cuma sehari. Itu pun cuman bawa bekal 2 juz bang. Wah, tapi mungkin karena ya kayak berani aja dulu lah. Cuman bawa nyali berani doang. Lu coba aja dulu Iya, ya? coba dulu. Terus? Udah dicoba, Ariel perempuan nih. Tadinya kan harusnya laki-laki. Ariel perempuan? Maksudnya yang harusnya ngujinya. laki-laki gimana? Maksudnya yang ngujinya harus kan laki-laki. Oh gitu? Iya. Astagfirullah. Sorry. Lu grogi ya? Santai aja bro. Minum dulu ya. Gue juga haus nih. Ini jadi kebanyakan Ariel yang cerita bang soalnya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Terus? Oke, pas waktu itu tuh gue udah ikutan. Harusnya tuh dosennya tuh laki-laki, yang pengujinya diganti sama perempuan. Ya gue kadang-kadang kalau perempuan udah mikir gimana gitu ya, rada-rada sulit gitu. Pertama tuh ditanya tes kebangsaan. Padahal lebih enak perempuan loh. Ya mungkin. Iya. Kalau menurut Ariel sih, ya belum tahu juga sih aku itu. Mungkin karena lu terbiasa diujinya sama ustadz ya, laki-laki ya. Terus? Emang Ariel kan nggak tahu ya. Pertama tuh ditanya tentang kepancasilaan, kenegaraan. Oke. Katanya itu tuh wajib. Katanya wajib. Oke, ditanya, kamu hafal undang-undang dasar gak? Waduh, Ariel bingung juga nih. Alinea berapa? Alinea berapa aja? Oke, karena di alinea itu ada yang namanya ada proklamasi isinya juga. Ariel bacanya proklamasi. Oke, bagus. Ariel ditanya juga tentang Pancasila beginilah. Kamu tahu Pancasila? Ditanya berpendapat. Dari situ udah. Ujian tahfiz lah, ujian tahfiz. Nah di ujian tahfiz ini pertama-tama Ariel request, Bu kalau bisa JIS 30 sama JIS 1 aja ya, Ariel request itu aja. Terus? Dosennya ketawa-ketawa, nggak bisa dong, JIS 30 itu udah pasaran gitu ya. Astagfirullahaladzim, Ariel udah deg-degan aja nih. Oke, dites, alhamdulillah lancar pas dites. Lancar JIS ya? 2, JIS 1 dapet. Iya, Ariel bisa berhasil seperti itu menurut Ariel karena keberuntungan atau karena keberkahan? Karena keberkahan. Karena keberkahan. Iya. Jadi lu ngerasa keberkahan itu lu dapetin dari orang tua dan guru-guru. Guru-guru. Iya. Dan itu lu minta. Itu Ariel minta doa. Gue minta doa ke guru-guru gue. Ya menurut gue itu salah satu ya karena doa itu kan harusnya meminta. Dari doa itu dikabulin lewat keberkahan guru. Kalau kata Uni Rizka bukan minta doa itu. Apa tuh? Ngobrol. Ngobrol, bukan meminta, tapi mengobrol. Ya itu secara makna mungkin. Iya. Secara arti kata Uni Rizka, gitu. Iya. Iya, lu dapat berkah yang luar biasa ya. Semuanya dipermudah. Dan ketika lu sudah mendapatkan keberkahan, kemudahan itu, terus next lu akan bagaimana, Ril? Buat kedepannya mungkin fokus gue tuh bang, gue tuh ngeliat kayak remaja-remaja zaman sekarang. Gue tuh mungkin dapat materi ini dapat dari Pak Haidar Bagil tuh bang, yang pas waktu kita opening pertama, hari pertama adem, ada riset dari Pak Haidar. Apa yang lo ingat? Ada riset yang dari Pak Haidar Bagil tuh yang mengatakan pemuda remaja zaman sekarang itu menganggap agama sebagai tekanan. Dan itu gue merasakan. Wah iya ternyata gue tekanan, ancaman. Iya itu. Karena di usia kita tuh labil. Oke. Usia kita tuh labil. Usia siapa nih, Ril? Usia Ariel lah. Oh. Ariel. Yang masih belasan. Generasi milenial Z kalau kata mereka sekarang. Lu berasa kayak lagi ngobrol sama anak 20-an ya? Iya. Terus. Ya, gue merasa lah gitu.
Menurut gue bener juga sih. Dan ketika itu gue tuh langsung kayak ngamalin. Gue nanya ke teman-teman gue, lu gini ngerasa gak sih gini. Oh iya ternyata. Oh lu nanya tuh ya sama Iya, teman-teman sama lu, teman-teman. sama tongkrongan lu lah ya. Ya gaya tongkrong lah lewat chat lah gitulah. Oh gitu. Kalau gitu. Ya nongkrongnya di chat lah gitu. Iya. Terus? Oh ternyata mereka pun ngerasain begitu. Mungkin benar juga kata Pak Haidar situ disebut karena sekarang tuh Islam banyak tercampur sama politik. Ya kan, sama politik kayak gitu. Terus? Aduh, itu kan kalau kayak kita nanti ada yang bentrok organisasi ini, organisasi itu bawa Islam. Yang remaja ini tuh kan labil. Gua harus milih yang mana ya menurut mereka tuh. Kalau mereka kayak nggak bisa nemuin jati diri mereka buat ngambil yang satunya, udahlah, gue mending nongkrong aja dulu. Lagian gue masih muda kan. Oh gitu. Ya kan? Oke. Terus? Nah dari situlah Ariel berpikir dari Islam cinta ini, mereka tuh ngajarin kayak dakwah itu ramah bukan marah-marah tuh bener. Wih, jadi sekarang udah jatuh cinta nih sama gerakan Islam cinta. Falling in love. Sebesar apa cinta lu untuk gerakan Islam cinta? Ya, tidak bisa diungkapkan lewat kata-kata, Bang. Wih, Bener. Yang dakwah itu Islam itu tegas bukan keras. Toh, setahu Ariel pun gitu, Nabi dulu ngelakuin perang itu bukan karena Nabi ingin, tapi dua alasan. Karena Nabi terancam dan karena memang sudah itu ajakan dari orang-orang kafir. Bukan begitu? Makanya kenapa kalau semisalkan kita sebagai remaja milenial itu harus mengenal dari sekarang. Gen Z. Gen Z, generasi Gen Z ini. Soalnya gimana ya Bang ya? Kan kita tuh bakal calon pemimpin masa depan. Oke. Calon pemimpin masa depan. Mungkin mereka ngedenger kayak remaja-remaja sekarang kan demen-demennya kayak musik-musik pop gitu ya. Ngedenger-dengerinnya ya kalau kadang-kadang kalau dikasih murotal, kasih selawat mungkin kebanyakan tutup kuping gitu. Nah, Ariel tuh pengen ngenalin gimana caranya musik tuh bagus, tetap bagus. Karena apa? Karena kita di sisi Allah itu kan bukan tentang seberapa kuat Islam kita, tapi inna akramakum indallahi atqakum. Jadi derajat kita. Toh ketika dengan bermusik itu bisa menambahkan ketakwaan kita. Itu kenapa kita gak ngelakuin? Tapi yang tidak menyeleneng dari syariat-syariat Islam ini, gitu Bang. Jadi oke nih. Oke apanya nih Bang? Bermusik. Oke, ya kan karena kalau kata siapa Bang Jalurin Rumi ya, itu kan musik yang haram itu ketika ada seseorang yang sedang makan suaranya terdengar oleh orang miskin yang ada di sisinya. Coba contohin, kayak gimana? Adil minum. Sambil makan. Biasanya kan kita tahu di situ ada orang, tapi kita kayak acuh. Selagi kita mampu, kenapa kita gak ngebantu? Gitu. Oke, gitu ya. Jadi musik apa nih yang haram? Kan gitu pertanyaannya ya. Iya musik. Iya. Terus jawabannya apa? Kalau Ariel jawabannya itu, ketika gimana ya? Kau sedang makan. Ketika kau sedang makan, suara bunyi sendokmu terdengar oleh orang kaum miskin yang ada di sebelahmu, sedangkan mereka tidak mendapatkan jatah tersebut. Kalau gue sih nggak kayak gitu deh. Bagaimana? Iya. Musik apa yang haram? Ya. Ketika lu pesan GoFood, ya. Terus. Apaan nih? Terus abang-abang ojolnya bilang Bilang awal. Paket gitu kan? Iya. GoFood gitu. Terus kita nggak ngasih ke tetangga kita yang kedengar. Oh, iya, gitu. Itu kan irama ya, Ril ya? Iya bisa. Tapi ada juga Bang. Apa tuh? Kalau kata Mas Bad, musik itu bisa menjadi dosa besar. Apa Tahu gara-gara apa? Kalau mus setelah huruf S ditambahkan R. Apa itu? Musrik. Oh. Ya, kan? Udah jadi dosa besar kan itu. Itu kata Mas Bad. Iya. Aduh, ini seru ya ngomong sama Ariel ya. Ril, lu
lu baru semester 1 aja udah kayak gini Ril. Ya, gua kebayang ketika lu nanti ada di semester 3, ya di semester 5, terus di semester 7 masuk ke semester 9. Ya, pasti lu akan lebih keren kalau lu megang satu prinsip namanya komitmen. Insya Allah. Kayak gitu. Jadi kalau lu bisa terus pertahankan lu yang udah keren kayak begini, ya lu komitmen dengan itu, wah bayang Ril. Ya. Lu baru semester 1 aja lu udah begini kesadaran lu, gimana nanti pas begitu semester 3 masuk ke 5 ya, semester ganjil nih, terus ke semester 7, ya itu akan lebih keren lagi asal lu komitmen gitu. Lu siap komitmen Ril? Nah, insya Allah siap. Cuman ya Ariel juga kadang-kadang nyadar lah. Strateginya gimana tuh Ril? Biar lu bisa terus komitmen dengan Ariel yang udah keren kayak begini. Komitmen itu kan kayak kita harus konsisten kan menjalankan sesuatu. Iya. Istiqomah lah kalau bahasa kita. Ariel tuh punya kata-kata gini, mungkin ini yang jadi kayak bahan pengingat sendiri. Istiqomah itu berat, yang ringan itu istirahat. Gitu. Kadang-kadang kalau Ariel lagi, itu kan namanya istirahat kan, berarti kalau kita lagi gabut nih buat ngejalanin sesuatu yang jalan ke istiqomahan kita kan lagi istirahat gini, wah gua harus give up, harus bangkit. Mungkin itu acuan buat Ariel. Dan siapa yang biasa ngingetin lu kalau lu lagi lupa atau lu lagi lalai gitu? Buat pengingat tuh mungkin dari segala aspek bisa Bang. Cuman yang terpenting itu kita harus bisa ngingetin diri kita sendiri. Karena musuh terberat kita kan diri kita sendiri. Itu Bang. Iya. Bukan musuh lah, partner ya. Iya, inilah. Iya. Lu jangan anggap diri lu sebagai musuh Ril. Bahaya itu. Iya. Partner. Iya. Kan gitu Ril. Jadi banyak orang yang bisa mengungkapkan terima kasih kepada orang lain, tapi rasanya sulit untuk bisa mengungkapkan rasa terima kasih itu justru ke diri sendiri gitu. Jadi kalau gue sih kadang suka ini ya, gue punya konsep namanya self compassion gitu. Jadi gue sering ngajak ngobrol diri gue gitu. Gue say thanks sama diri gue sendiri, terima kasih hari ini sudah bekerja dengan baik, sudah melahirkan ide, sudah membawa dampak positif untuk ini, untuk itu. Terima kasih hari ini sudah menjaga, mengasuh Widadi dengan baik. Gue selalu ajak ngomong diri gue itu. Lu suka kayak gitu nggak? Tapi Ariel ada satu nih Bang, kata-kata yang dari Abang lah. Waktu itu entah lewat telepon atau pas lagi di rumah Abang, karena dulu pernah berkunjung ke rumah Abang. Yang katanya tuh Ariel tuh terlalu wannabe pengen jadi sesuatu. Terus Abang tuh pernah ngomong gini, kamu tuh Ariel jangan pernah berpikir untuk menjadi seseorang, tapi jadilah seseorang. Itu Ariel kata-kata dari Abang, terima kasih Wat. Itu yang bisa jadi acuan juga buat Ariel Bang. Maksudnya gimana tuh? Gue lupa deh. Wah. Abang ngomong gitu. Maksudnya gimana kan kayak Ariel kan punya satu sisi di lebe, yang itulah. Itu kan Ariel katanya terlalu sama, pengen kayak wannabe, pengen kesini. Coba lu cari jati diri lu sendiri, jadi seseorang, jangan pengen menjadi seseorang. Gitu kata Abang. Abang bener lupa? Iya, lupa sih gue pernah ngomong kayak begitu. Keren amat gitu sampai lu ingetin terus kayak gitu. Mungkin terlalu banyak quotes Abang yang dikeluarin, lupa ini tuh. Kayak gitu. Oke, maksudnya mungkin gini kali Ril ya. Lu harus bisa menciptakan sesuatu yang baru, yang fresh. Lu harus bisa adaptif, jangan hanya puas sampai di situ. Kayak gitu kali maksudnya Ril. Iya, bisa. Oke. Jadi yang bisa mengingatkan diri lu hanya lu sendiri gitu Ril ya. Iya, insya Allah bisa lah. Bisa ya? Bisa. Target lu ke depan apa Ril? Ariel 5 tahun yang akan datang akan apa? Ariel 5 tahun yang akan datang dakwah tujuan utama Ariel. Tapi mungkin Ariel juga pengen jadi entrepreneur kayak gitu, meskipun sekarang masih cari jalannya lah. Mungkin itu sih buat ke depan 5 tahun. Dan yang pasti sebelum ya Ariel pengennya 3,5 tahun lah lulus kuliah ini. Ngejarnya sih itu. Lu tuh dakwahnya lewat apa Riel?
Ya. Lu kan nggak kayak Dede Dendi juga ya, yang Iya. dari stage ke stage gitu, dari masyarakat ini ke masyarakat itu gitu. Mungkin kalau buat sekarang lewat platform media sosial dulu. Tapi Ariel pun kayak gitu pernah, Stad? Bang, pernah Bang. Jadi Yang tadi edit tuh. jadi Ariel tuh bahkan pas SMA tuh pernah Bang ngisi, kalau gak salah tuh Isra Mi'raj. Sehabis Ariel ikutan acara aksi itu di kampung Ariel. Ya tapi mungkin karena Ariel terlalu muda, masih banyak penilaian-penilaian tertentu yang belum sesuai lah. Dan kalau buat kayak pidato-pidato kayak gitu, ya di pesantren kayak gitu, di pesantren kemarin yang SMA, Ariel emang udah sering dipercaya gitu Bang. Kayak kalau acara besar tasyakur, Ariel yang ditunjuk. Oke, Ril, sebenarnya gini Ril ya, lu nggak usah kegeeran juga ya ketika kemarin ya, lu ikut audisi ya akademi di kita untuk Dai Muda dari 150 sekian, ya, lu terpanggil, terpilih, masuk ke babak berikutnya 60 peserta, ya nggak? Alhamdulillah ya. Sampai akhirnya lu dengan 29 orang lainnya itu berhasil untuk ikut pelatihan dan pendampingan ya, dan sekarang lu bisa ikut juga nih ya dengan 4 teman-teman lo yang lain gitu. Tapi lu nggak usah kegeeran kalau lu lebih baik daripada yang lain ya, lu lebih oke daripada yang lain, enggak. Kita tuh milih lu bukan karena lu lebih baik daripada yang lain gitu, tapi karena lu lebih butuh daripada yang lain. Bisa jadi yang lain itu justru malah lebih baik daripada lu. Gitu ya? Iya. Ya, jadi nggak usah kegeeran ya. Sebenarnya kalau gear gitu, enggak Bang, bener. Ariel pun tadi pas lagi sama Bang Abu nih ditanya. Ariel tuh ditanya, ya Ariel berhenti lah pas lagi berpendapat. Tapi ditanya lagi keduanya, Ariel tuh kadang malah ikutin itu kan gak nyangka juga Bang, bahkan bisa sampai ke 5 besar di 5 dai ini. Pas pertama Ariel ikut webinar aja udah kaget. Ini rata-rata S2. Sedangkan Ariel masih baru masuk ke kuliahan. Itu pun belum ke kampusnya. Aduh kata Ariel, ya insecure gitu lah Bang. Masuk lagi ke 60. Di 60 Ariel mulai, wah semangat lah inilah. 30, alhamdulillah. Kalau ditanya Ariel suruh pendapat kayak gitu kegeeran, enggak Ariel Bang. Ariel malah insecure, malu banget kalau disuruh ngomong. Soalnya kalau Ariel ngomong kayak gitu tuh Ariel kayak ngerasa, ya nggak ada apa-apanya Ariel lah. Gitu. Iya, tapi lu harus makin yakin dengan apa yang lu sudah dapatkan ya lewat pelatihan dan pendampingan itu di Adem gitu. Itu harus semakin mempertebal keyakinan lu dengan pilihan lu sekarang kan gitu ya. Coba pesan gua, jangan cepet puas Ril, terus upgrade diri lu untuk terus belajar gitu. Siap Bang, Ya. insyaallah. Gue tunggu progres lu, dan mudah-mudahan next kita akan sama-sama bisa menyaksikan karya-karya lu ya. Kalau dirasa sekarang lu sudah memberikan dampak ya, lu juga harus ukur. Lu harus presentasikan dampak yang sudah lu berikan ini sebenarnya sudah berapa persen sih gitu. Jangan-jangan 10% aja belum ada gitu. Ya berarti kan lu harus terus mengupgrade agar presentasinya bisa lebih banyak lagi gitu. Kan gitu Ril. Iya, itu jadi PR besar juga sih buat Ariel. Oh iya, kayak gitu. Jadi jangan cepet puas. Gua khawatir karena lu udah banyak pujian, lu sudah banyak sanjungan sehingga lu lupa gitu. Makanya gua tanya tadi, siapa yang bisa mengingatkan diri lu ketika lu lalai, ketika lu lupa gitu. Dan lu bilang diri lu sendiri. Wah itu keren banget Ril. Gitu. Jadi jangan lupa ajak ngobrol juga diri lu. Ya. Terima kasih, ungkapkan terima kasih juga ke diri lu yang sampai hari ini bisa terus berusaha ya, terus mau meningkatkan kualitas diri, itu penting banget Ril. Kayak gitu. Dan kalau lu merasa bahwa lu melakukan kesalahan ya, lu minta maaf juga ke diri lu gitu, nggak cuma bisa minta maaf ke orang lain gitu.
gitu. Jadi jangan sampai karena lu terlalu banyak melihat orang lain sampai lu lupa dengan diri lu sendiri. Wah, seru banget ya sama Ariel ngobrol ya. Real. Jadi Gerakan Islam Cinta itu pernah memberikan informasi ke lu juga ya bahwa kita siap mensupport ya Ariel untuk bisa menyelesaikan studi di UIN Bandung itu dengan baik ya, dengan cara memberikan scholarship. Alhamdulillah. Ya. Nah, scholarshipnya itu diberikan di semester ganjil, Real. Berarti Januari ya Bang? Iya, lu kan semester 1 nih sekarang. Iya, iya. Ya, berarti nanti Semester 3. iya semester 3 dan semester 5. Kan cuma 2 semester kan. Iya. Nah, jadi diberikan di semester ganjil. Kayak gitu. Ya, nanti terima lu kasih. hubungin Mbak Sylvie aja Real ya buat apa tanda tangan komitmen letter gitu. Kayak gitu. Ya Ariel juga mau ngucapin banyak terima kasih, terutama buat Bang Edi, Gerakan Islam Cinta, yang udah ngasih pembelajaran banyak lah buat Ariel. Ariel pun ya masih butuh support, terutama nasihat-nasihat lah buat Ariel, karena Ariel ya takut nyeleneng gitu, kalau takut masih ada rasa malas juga kadang-kadang. Ya terima kasih buat supportnya. Insya Allah Ariel bakal ngejalanin dengan baik. Kok tiba-tiba manggil Ariel sih? Oh, so iya. sweet banget tadi, perasaan sama gue lu. Ini gara-gara dikasih beasiswa ya. Oke, terima kasih Real. Ya, kita minum dulu. Ya, makasih Bang. Yo, thank you for coming ya.